Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla. Di sini saya akan membuat video materi bab 1 tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Poin yang pertama yaitu hakikat musibah dan ujian. Musibah adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dialami seseorang, baik itu ringan ataupun berat. Contohnya bencana alam seperti gempa, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Peristiwa tersebut biasanya menimbulkan kerugian harta benda ataupun nyawa seseorang. Sedangkan ujian dalam bahasa Arab disebut bala. Bala yang artinya cobaan yang diberikan kepada hambanya untuk menguji atau mengetahui kualitas manusia itu sendiri. Orang yang diberi cobaan diharapkan bersikap sabar dalam menghadapi ujian yang telah menimpa dirinya. Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan umat manusia untuk selalu bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Selain sabar, kita juga harus tawakal dalam menghadapi musibah dan ujian. Tawakal berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, dibarengi dengan berserah diri kepada Allah SWT atas apa yang telah diusahakannya. Poin yang B, dalil Al-Quran dan hadis tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Salah satunya yaitu surat Al-Baqarah ayat 155-156 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nablunakum bisay'in min khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi wa samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabahum muqsinatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami hanya milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 155-156. Ayat ini diturunkan sebagai penghibur. Diriwayatkannya Ummu Salamah setelah ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah, ia mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya, sesungguhnya kami hanya milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Doa tersebut akhirnya dikabulkan oleh Allah dan Ummu Salamah kemudian dipersunting oleh Rasulullah yang menjadi pengganti terbaik. Ayat ini mengajarkan pentingnya sabar dan doa ketika menghadapi musibah, karena Allah akan memberikan pahala dan menggantikan dengan yang lebih baik. Kemudian ada hadis tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Yang pertama ada hadis tentang sabar dalam menghadapi musibah untuk mendapat pahala, yaitu tidaklah seorang hamba apabila ditimpa musibah lalu ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya, melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya dalam musibah itu dan akan memberikan ganti kepadanya yang lebih baik darinya. Kemudian yang kedua, hadis bersabar dalam menghadapi musibah untuk mendapatkan cinta dari Allah SWT, yaitu besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyukai atau mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan ujian, dan bagi siapa saja yang ridho maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci maka baginya kebencian dari Allah SWT. Poin yang ketiga yaitu makna sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sabar berarti menahan diri dari sifat kegaduhan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Sabar dibagi menjadi 3 macam, yaitu
Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan dari Allah SWT, yaitu sabar bersama orang-orang yang baik, yang selalu berdoa dan berada di jalan Allah SWT. Dalam berkawan, tentunya ada hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kita wajib sabar jika menemukan hal yang tidak menyenangkan dari kawan. Yang kedua, ada sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Saat ini dengan adanya internet, masyarakat harus bisa memilih antara yang baik dan tidak, dan harus menjauhi kemaksiatan seperti gibah di media sosial, mencaci maki atau membuli orang lain, dan jangan membunuh orang lain. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah SWT. Apabila seorang muslim mengalami musibah yang kurang baik seperti musibah sakit atau kematian, maka ingatlah Rasul pun mempunyai cobaan yang lebih berat dibandingkan kita. Maka dari itu kita harus selalu bersabar dalam menghadapi ujian atau musibah yang sedang dialami oleh kita. Poin yang D yaitu menerapkan prinsip sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Saat mengalami berbagai musibah dan ujian, kita harus tetap memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, yakin dan optimis bahwa pertolongan Allah akan datang. Yang kedua, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un setiap ditimpa musibah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah SWT, karena tawakal menjadi syarat bagi seseorang untuk mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Dalam konteks ini ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, jauhilah menggantung hati pada selain Allah. Yang kedua, hindari usaha yang membawa mudarat lebih besar daripada manfaat. Yang ketiga, saat bertawakal mari kita serahkan sepenuhnya pada Allah SWT dari awal hingga akhir urusan. Poin yang terakhir yang E yaitu manfaat menjaga kesabaran dalam menghadapi musibah dan ujian. Manfaatnya yaitu yang pertama, memperoleh kesudahan yang baik. Yang kedua, memperoleh keberuntungan. Yang ketiga, memperoleh cinta Allah SWT. Yang keempat, memperoleh petunjuk. Yang terakhir, memperoleh martabat yang tinggi di surga. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.